Kemudian keenam, malaikat berupa wahyu datang ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mohon maaf. Yang keenam adalah wahyu yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Mi'raj, ya, dari Isra ke Mi'raj, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tugas dan kewajiban. Isi dari wahyu itu yaitu salat yang 5 waktu, dan ketujuh, wahyu yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu komunikasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada perantara atau yang disebut dengan hijab. Nah, itulah sekilas tentang bagaimana wahyu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dari bukunya Hajjur Rasul, ada 7 macam atau ada 7 keadaan wahyu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama, kemudian wahyu mengalami fatrah atau terputus, kemudian Nabi merindukan bertemu lagi dengan Jibril alaihissalam, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit atau naik ke gunung ingin bertemu dengannya. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahyu yang kedua yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anthir wasiyabaka fatahhir wa rujza fahjur, ila akhiril ayat, sampai ayat seterusnya. Nah, dari wahyu itu maka status Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bertambah menjadi rasul. Jadi dari wahyu pertama adalah nabi, kemudian wahyu yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Kenapa demikian? Karena di dalam surah Al-Mudaththir ini, yaitu di dalam surah Al-Mudaththir, yaitu ayat yang kedua diturunkan, wahyu yang kedua diturunkan ini, di situ ada kandungan, ada pesan, ada misi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam harus bangkit. Nabi sallallahu alaihi wasallam harus berdakwah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam harus bersih-bersih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam harus menjauhkan perkara-perkara yang sia-sia atau perkara-perkara yang tidak pantas di tengah-tengah umat. Dan di dalam wahyu tersebut ada misi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam harus merekrut, harus mengajak, harus membawa umat kepada jalan yang benar, kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, kepada dinil haq. Nah, dari situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit untuk mengajak, merekrut, ya, membawa umat kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah ketika itu tidaklah dengan terang-terangan terlebih dahulu, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi, atau istilahnya dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka siapakah di antara para sahabat ya yang didakwahi, diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu dari golongan perempuan, tiada lain yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istrinya Khadijah radhiyallahu an. Ya, kemudian Khadijah menerima dakwah ini
dan Khadijah termasuk wanita pertama yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dari kerabatnya, yaitu dari kerabatnya atau dari rekannya atau dari temannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dekat, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemudian setelah Abu Bakar Siddiq, kemudian juga Abu Bakar Siddiq menyampaikan dakwahnya kepada sahabat-sahabat yang lainnya, dan mereka menerima dakwah itu dan beriman, ya. Kemudian diantaranya ada Utsman bin Affan, kemudian Az-Zubair bin Al-Awam, kemudian juga ada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zuhri, Thalhah bin Ubaidillah. Itu semuanya masuk Islam berkat sahabat-sahabat besar tadi, yaitu Abu Bakar Siddiq dan Utsman bin Affan. Kemudian dari kalangan remaja dan anak-anak muda, yaitu yang masuk Islam pertama atau disebut dengan as-sabiqunal awwalun, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian Zaid bin Harisah, ya, bin Surahbil Al-Kalbi, yaitu mantan atau budak angkat bekas atau mantan budak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari situlah berkembang terus ajaran agama Islam ini, diterima oleh para sahabat, ya. Kemudian dakwah Islam ini ketika Syria tidak terlalu banyak menghadapi gangguan-gangguan, tidak terlalu banyak menghadapi tantangan-tantangan, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengadakan perkumpulan atau halaqah untuk menyampaikan ajaran agama ini secara tersembunyi atau tidak secara terang-terangan. Baru setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala agar dakwah ini ditampakkan, agar dakwah ini terbuka, agar dakwah ini disampaikan kepada masyarakat atau umat secara luas. Nah, perintah dari dakwah ini berdasarkan surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Sofa. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Sofa? Karena Bukit Sofa yaitu tempat yang tinggi, sedangkan di bawah Bukit Sofa itu ada Ka'bah. Kemudian disitulah banyak orang-orang berkumpul dari berbagai bangsa, dari berbagai suku, bahkan dari berbagai wilayah yang berdatangan ke tempat itu. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menganggap penting sekali bahwa dakwah ini disampaikan di tempat yang agak tinggi supaya orang lain mendengarkan, supaya orang lain memperhatikan atas apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar sekali, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Bukit Sofa, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru ketika itu, dan semua orang yang ada di sekitar itu, ya, mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam seruan Nabi, tidak langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada mereka, kepada masyarakat yang ada di sekitar itu, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dulu perumpamaan-perumpamaan untuk meyakinkan apakah mereka itu percaya kepada Nabi Muhammad, ya, atau tidak percaya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan sebelum Nabi menyampaikan misi yang sebenarnya, wahai kaum, apakah kalian percaya jika ada pasukan unta
dari arah sebelah utara yang akan menyerang kepada kalian. Itu semua manusia, semua orang yang ada di situ yang mendengar ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mempercayainya. Bahkan mereka mengatakan begini, ma wajadnaka kadziban. Kami percaya wahai Muhammad karena aku belum pernah mendapatimu seorang pendusta dan aku tidak pernah kamu berbohong. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan lagi yang kedua kalinya, ya, perumpamaan yang tadi. Apakah kalian percaya kepadaku jika ada pasukan kuda yang menyerang dari arah selatan kepada kalian? Kemudian mereka pun juga meyakinkan kepada Nabi bahwa mereka percaya. Aku yakin dan aku percaya, kata orang-orang yang ada di sekitar itu. Baru setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan misi yang sebenarnya, menyampaikan tugas yang sebenarnya sebagai Nabi dan Rasul. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengemban amanah dari ayat yang tadi, yaitu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa amdir ashiratakal aqrabin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ menyampaikan kepada masyarakat bahwa dariku ada dua kabar. Pertama adalah kabar yang menggembirakan. Kemudian yang kedua adalah kabar yang menyedihkan, kabar yang menakutkan. Kabar yang menggembirakan jika kalian beriman kepadaku, dan kabar yang menakutkan, kabar yang mengerikan, kabar yang mencelakakan jika kalian tidak beriman kepadaku, tidak beriman, tidak percaya kepadaku. Semakin heran saja semua orang yang ada di situ dan penasaran, apa sih kabar yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dirinya dan memproklamirkan dirinya sebagai Nabi dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan misi yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agar manusia beribadah dari ibadah manusia kepada manusia, dari ibadah manusia ke benda, dari ibadah manusia ke berhala, menjadi ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta. Dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengesahkan Allah dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Itu pertama kali di Bukit Shafa. Disitulah ada reaksi yang berbeda-beda setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa misi yang tadi, yaitu misi kerasulan, misi tauhid, ya. Dan diantaranya ada yang bereaksi yang sangat keras ketika mendengar itu, dan ternyata yang bereaksi itu adalah kerabatnya Nabi sendiri, bahkan pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab dia berdiri, kemudian Abu Lahab berkata kepada Nabi, alihada jama'tana, apakah hanya untuk ini aku dikumpulkan? Apakah hanya untuk ini aku dikumpulkan? Kadzabta, engkau telah berdusta. Padahal sebelumnya semua orang berkata bahwa kami percaya kepadamu wahai Muhammad. Tetapi ujug-ujug atau tiba-tiba setelah misi yang sebenarnya disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yaitu misi tauhid, ada yang mendustakan. Di antaranya adalah kerabatnya, yaitu Abu Lahab. Nah, karena peristiwa ini adalah peristiwa yang besar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu, yaitu dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabiw wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab
ila akhiril ayah, sampai ayat terakhir. Nah, disitulah Nabi SAW permulaan dakwah secara terbuka, permulaan dakwah secara terang-terangan, permulaan dakwah secara offensif di depan orang-orang yang begitu banyak, dengan berbagai suku dan bangsa, dan tak terkecuali adalah kerabat-kerabat dekatnya, paman-pamannya, ya, keponakan-keponakannya yang ada di sekitar itu. Setelah misi tauhid ini disampaikan, ternyata banyak yang merasa keberatan, dan ada juga yang penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, sehingga di antaranya ada yang berdatangan kepada Nabi untuk memperdalam daripada apa yang diucapkan oleh Nabi di Bukit Sofa itu, dan tak lama kemudian mereka beriman dan percaya kepada Nabi SAW. Dan inilah awal permulaan strategi dakwah secara terbuka. Ikhwatu iman, setelah Nabi SAW berdakwah secara terbuka, maka banyak kaum muslimin, terutama dari golongan orang-orang yang lemah, yang masuk Islam, yang beriman kepada Nabi SAW, dari hari ke hari terus saja ada orang-orang yang menyatakan keimanannya di hadapan Nabi, atau beriman melalui sahabat-sahabat yang pertama kali beriman, seperti melalui sahabat Abu Bakar Siddiq, melalui sahabat Utsman bin Affan, melalui sahabat-sahabat yang lainnya. Semakin banyak orang-orang beriman kepada Nabi, ya, beriman kepada Rasul dan menjadi pengikutnya atau as-sabiqunal awwalun, ya, semakin gerah orang-orang kufar, orang-orang Quraisy, karena pengaruh-pengaruh mereka, ketokohan-ketokohan mereka, ya, merasa terganggu, merasa terhambat, terutama tadi Abu Lahab laknatullah. Nah, setelah itu maka mereka bereaksi dengan berbagai upaya, ya, supaya dakwah Islam ini bisa berhenti, supaya dakwah Islam ini tidak mempengaruhi kepada orang-orang, supaya dakwah Islam ini, ya, redup, dan supaya dakwah Islam ini berhenti, tidak berkembang. Upaya-upaya mereka dengan berbagai upaya, kekejian yang mereka jalankan kepada orang-orang beriman dari kalangan sahabat lemah, seperti kekejian penganiayaan mereka kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu an, penganiayaan mereka kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu an dan keluarganya ridwanullah alaihim, kemudian kepada Khabbab bin Al-Arat dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, ya. Sahabat-sahabat yang mengalami penyiksaan dan penderitaan yang sangat-sangat kuat dari golongan orang-orang musyrik Quraisy tersebut, namun keimanan mereka tidak goyah sedikit pun. Bahkan ada cerita yang paling menarik di sini. Pernah Khabbab bin Al-Arat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima tansuruni." Ya, kenapa engkau tidak menolongku? Kenapa pertolongan Allah tidak segera turun kepada kami? Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan pertolongan kepada kami? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu an, "Wahai Khabbab, sesungguhnya kaum sebelum kaum kalian atau sebelum masa kalian itu terdahulu, ada yang mengalami yang lebih menderita daripada ini. Ada yang mengalami dikubur hidup-hidup, ada yang mengalami digergaji, ya, sehingga terbelah menjadi dua. Ada yang mengalami disisir dengan besi, sisir besi, ya, yang sudah dibakar besinya, kemudian disisirkan, ya, tak tersisa kulit dan dagingnya yang ada tulangnya, ya.
tetapi mereka tidak goyah, tetapi mereka tidak meninggalkan sedikit pun, sejengkal pun keyakinan dan keimanan mereka. Kemudian Nabi memberikan harapan dan motivasi yang kuat kepada Khabbab bin Al-Arat bahwa kelak agama ini akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kelak agama ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kelak kaum muslimin akan aman, nyaman, sehingga ada seorang perempuan tua sekalipun yang datang dari Yaman ke Masjidil Haram hanya dengan berjalan kaki sendirian lagi, tetapi aman, nyaman, tidak ada yang mengganggu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian semua harus bersabar. Nah, jadi dakwah secara terbuka ini mengalami begitu tekanan yang kuat, mengalami begitu tantangan yang berat, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalaninya dengan penuh kesabaran, dan juga Nabi menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya agar tetap bersabar, agar tetap teguh, agar tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali ya dua strategi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, kemudian surah Al-Mudassir ayat 1 sampai 7, dan surah As-Su'ara ayat 214. Baiklah, sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjut di kesempatan berikutnya. Aku qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.